Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan. Rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Di dalam Al-Quranul Karim, dalam surat Ali Imran ayat ke-18, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah bersaksi dalam keadaan tegak dengan keadilan bahwasannya la ilaha illa huwa, tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Begitu pula malaikatnya dan orang-orang yang dianugerahkan ilmu mempersaksikan tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia yang maha perkasa lagi maha hikmah atau maha menghukumi. Imam Al-Mufassir Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsir beliau menerangkan tentang di antara pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat ini. Fi hadhil ayah dalilun ala fadlil ilmi. Dalam ayat ini kata beliau rahimahullah, terdapat dalil yang menunjukkan keutamaan ilmu, keistimewaan dan kebaikan ilmu agama. Wa syarafil ulama wa fadlihim. Begitu pula dalam ayat ini terkandung kemuliaan orang-orang yang berilmu dan keutamaan mereka. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan persaksian orang-orang yang berilmu bersama dengan persaksian Allah dan para malaikat. Dan persaksian dalam ayat ini adalah persaksian yang paling agung, yaitu persaksian terhadap keesaan Allah, kewajiban hamba yang paling besar, dan hak Allah yang paling agung, disembah dan tidak dipersekutukan, yang terkandung di dalam la ilaha illallah. Sampai kata beliau, fa innahu law kana ahadun asyrafu minal ulama
laqaranahumullahu bismihi wasmi malaikatihi kama qarana ismal ulama. Sesungguhnya kata beliau, andai ada seseorang yang lebih mulia dari orang-orang yang berilmu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan mereka bersama dengan namanya dan para malaikatnya sebagaimana Allah sebutkan bersama orang-orang yang berilmu. Artinya jemaah sekalian, kemuliaan manusia karena ilmu. Manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling berilmu. Dan mereka itu adalah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian pewaris mereka. Siapa pewaris para nabi dan rasul? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ulama warathatul anbiya." Sesungguhnya para ulama, orang-orang yang berilmu, mereka itulah pewaris para nabi dan rasul. Jadi, surat Ali Imran ayat 18 menunjukkan kepada kita derajat hamba yang paling mulia di sisi Allah dari kalangan manusia adalah orang-orang yang berilmu. Sehingga nama mereka, persaksian mereka disebutkan bersama dengan nama dan persaksian Allah dan para malaikat. Beliau juga mengatakan, masih dalam tafsir Al-Qurtubi, wa qala fi syarafil ilmi li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang kemuliaan ilmu bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qur rabbi zidni ilman. Dan ucapkanlah, berdoalah wahai Muhammad, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Dalam surat Toha ayat 114. Falau kana syai'un asyrafu minal ilmi la amara Allah Ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ay yas'alahul mazid minhu kama amara an yastazidahu minal ilmi. Seandainya ada sesuatu yang lebih mulia daripada ilmu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahannya. Sebagaimana Allah memerintahkan beliau untuk meminta tambahan ilmu. Artinya jemaah sekalian, satu-satunya doa minta tambahan nikmat yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW hanyalah minta tambahan ilmu. Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh Nabi Muhammad SAW meminta tambahan kekuasaan, harta, istri, anak. Tapi Allah memerintahkan beliau meminta tambahan ilmu. Menunjukkan tidak ada yang lebih mulia daripada ilmu. Oleh karena itu jemaah sekalian, kita pun paham. Orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan, berikan nikmat, berikan waktu luang untuk menghadiri majelis ilmu secara fisik, itu adalah nikmat yang sangat besar. Karena faktanya tidak semua orang Allah berikan nikmat ini.
mungkin di sana ada banyak orang yang lebih punya waktu luang daripada kita, yang lebih mampu datang ke majelis ilmu. Tapi mereka menghabiskan malam-malamnya hanya di restoran atau di kafe-kafe saja, atau di depan gadget mereka. Tidak tergerak hatinya untuk menghadiri majelis ilmu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayahnya kepada siapa yang Dia kehendaki, tidak kepada semua orang. Sebagaimana di surat Al-Qasas ayat ke-56, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai, akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Dia lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Dan hidayah itu terbagi dua, hidayah kepada ilmu dan hidayah kepada amalan. Dan orang yang datang ke majelis ilmu, dia telah mendapatkan dua hidayah ini. Di majelis ilmu, dia akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan kehadirannya di majelis ilmu sudah termasuk ibadah yang sangat agung. Ini harus kita sadari. Kedatangan kita di majelis ilmu adalah ibadah. Maka hendaklah kita agungkan nikmat ini dalam hati kita, dan kita syukuri. Dan tatkala kita sudah berada di majelis ilmu, hendaklah kita duduk dengan penuh kekhusyukan, menyimak dengan baik, menghadirkan dalam hati kita, ini adalah nikmat besar yang Allah berikan kepadaku, tidak boleh aku sia-siakan. Dan sungguh sangat banyak kemuliaan majelis ilmu dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai dalam banyak hadis beliau mengabarkan tentang adanya para malaikat khusus yang Allah tugaskan untuk berkhidmah, melayani para penuntut ilmu. Yang Allah tidak tugaskan malaikat ini untuk berkhidmah kepada para raja, para pejabat, orang-orang kaya, para pengusaha, tidak. Allah berikan kekhususan malaikat bertugas untuk berkhidmah kepada penuntut ilmu. Ini disebutkan dalam banyak hadis. Di antaranya diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuq yaltamisuna ahla dzikr." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat khusus yang berkeliling di jalan-jalan di muka bumi ini mencari ahlu dzikir, orang-orang yang sedang berzikir. Dan ketahuilah jemaah sekalian, menuntut ilmu, menghadiri majelis ilmu adalah termasuk sebesar-besarnya zikir. Sebagaimana insyaallah akan kita sebutkan nanti riwayat yang menegaskan itu. Fa idza wajadu qauman yadhkurunallaha tanadau
halummu ila hajatikum. Maka apabila mereka mendapati satu kaum sedang berzikir kepada Allah, termasuk di dalamnya sedang mempelajari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu termasuk kategori berzikir, maka mereka pun saling memanggil, kemarilah kepada hajat kalian, kepada tugas yang Allah perintahkan kepada kalian. Qala, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayahuffunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya. Maka para malaikat itu pun meliputi mereka dengan sayap-sayap mereka sampai ke langit dunia. Dari majelis ilmu, para malaikat meliputi mereka dengan sayapnya sampai ke langit dunia. Bahkan dalam riwayat yang lain dikeluarkan oleh Abu Daud dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridon bima yasna. Sesungguhnya para malaikat menghamparkan sayapnya untuk seorang yang menuntut ilmu, yang belajar ilmu agama, karena malaikat meridhoi perbuatannya. Artinya, sejak dia keluar dari rumah menuntut untuk pergi ke majelis ilmu, malaikat sudah menghamparkan sayapnya. Ditambah lagi dengan malaikat yang ada di majelis ilmu itu, yang meliputinya dengan sayapnya sampai ke langit dunia. Jadi, dia berjalan ke majelis ilmu di atas sayap malaikat, dia duduk di majelis ilmu dalam naungan sayap malaikat, dalam liputan sayapnya. Dalam riwayat Muslim juga dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Dan tidaklah ada satu kaum yang berkumpul di salah satu rumah Allah, mereka membaca kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah, dan saling mengajarkan di antara mereka. Lihat jemaah sekalian, mereka bukan sekedar membaca kitab Allah, tapi juga saling mengajarkan. Dalam riwayat yang lain dengan lafaz, la yaqudu qaumun yadhkurunallaha azza wa jalla. Tidaklah duduk satu kaum yang berzikir kepada Allah. Lihat, dua riwayat saling menafsirkan. Riwayat yang menyebutkan mereka duduk berzikir kepada Allah, riwayat yang menyebutkan mereka membaca ayat Allah dan saling mengajarkan. Maka kita pun paham, yang dimaksud dengan majelis zikir di antaranya adalah majelis ilmu. Dan tidak ada satupun yang bermakna majelis zikir bersama, tidak. Artinya bersama dalam bentuk sebuah kor, dibaca bersamaan, atau ada yang mimpin lalu diikuti satu suara oleh banyak orang, maka ini pemahaman yang keliru. Kenapa? Karena cara berzikir seperti itu tidak pernah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Jadi, majelis zikir adalah majelis ilmu, atau majelis orang berzikir, tapi zikirnya masing-masing. Seperti orang berzikir setelah sholat.
Masing-masing membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Bukan membaca secara bersamaan dengan satu suara. Karena cara berzikir seperti itu tidak pernah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Jadi hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan majelis zikir termasuk di dalamnya majelis ilmu. Maka kata Nabi SAW, tidaklah ada yang melakukan itu illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan batin, ketentraman jiwa. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan diliputi dengan kasih sayang Allah terhadap mereka. Dan kasih sayang Allah akan meliputi mereka, akan tercurahkan untuk mereka. Wa haffathumul malaikah, dan para malaikat pun meliputi mereka, yaitu dengan sayap-sayapnya. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebut mereka, artinya dengan sebutan yang baik, di hadapan malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam hadis ini disebutkan 4 keutamaan menghadiri majelis ilmu. Yang pertama, as-sakinah, ketentraman batin, akan kita dapatkan di majelis ilmu. Oleh karena itu kalau di majelis ilmu fokus belajar, jangan main HP. Jadi sulit tenangnya. Apalagi masih melihat perputaran bisnis, nanti saja itu bisa mengganggu konsentrasi kita. Yang kedua, Allah curahkan kepada mereka kasih sayangnya. Kalau Allah sudah curahkan kasih sayang kepada kita, maka tentu Allah akan menganugerahkan kepada kita kebaikan dunia dan akhirat. Yang ketiga, para malaikat meliputi mereka. Dan di hadis yang lain jamaah sekalian, para malaikat itu bukan hanya sekedar meliputi secara fisik, tapi mereka juga mendoakan orang-orang yang menuntut ilmu tersebut. Sebagaimana di hadis yang lain, di hadis yang diriwayatkan Abu Daud dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samai wa man fil ard." Sesungguhnya orang yang berilmu itu, artinya setelah dia belajar kemudian dia punya ilmu, akan dimohonkan ampun untuknya penduduk langit dan penduduk bumi. Hatta hitan filma, sampai ikan dalam air memohonkan ampun untuknya. Dan penduduk langit adalah para malaikat. Jadi luar biasa keutamaan orang yang hadir di majelis ilmu, didoakan oleh para malaikat. Adapun makna Allah menyebut orang-orang yang hadir di majelis ilmu di hadapan malaikat, artinya Allah Subhanahu wa ta'ala membanggakan mereka, menyebut-nyebut kebaikan mereka. Sebagaimana ditegaskan dalam riwayat yang lain, dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Muawiyah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atani Jibril fa akhbarani anna Allah azza wa jalla yubahi bikumul malaikah." Ketika para sahabat sedang bermajelis ilmu, Nabi SAW mengatakan kepada mereka, malaikat Jibril tadi datang dan mengabarkan kepadaku bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala membanggakan kalian di hadapan para malaikatnya. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan, makna hadis ini adalah yudhiru fadlakum lahum wa yurihim husna amalikum
wa yuthni 'alaikum indahum. Artinya Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan keutamaan kalian di hadapan malaikat. Dan Allah memperlihatkan kebaikan amalan kalian. Dan juga Allah memuji kalian di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Ini menunjukkan apa? Allah Subhanahu wa taala memandang baik amalan kita menghadiri majelis ilmu. Alhamdulillah, dengan segala keterbatasan kita masih bisa bermajelis ilmu. Bandingkan dengan saudara-saudara kita di Palestina. Masjid mereka sudah hancur. Rumah-rumah mereka hancur. Makan pun susah. Pasti sangat sulit mereka bermajelis ilmu. Meskipun mungkin kita tidak bisa bermajelis secara bebas, tapi masih dapat kita bermajelis. Itu adalah nikmat yang sangat besar. Jangan kita kufur nikmat. Karena Allah telah mengingatkan kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, sungguh benar-benar akan kutambah nikmatku. Kalau kamu ingkar, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Kita bersyukur dengan keadaan ini. Kita semangat belajar. Dan kita berharap kepada Allah, suatu hari Allah anugerahkan kepada kita tempat yang lebih baik untuk bermajelis ilmu. Pasti Allah berikan tambahan nikmatnya kalau kita bersyukur. Tapi kalau kita malas-malasan menghadiri majelis ilmu, bahkan sudah hadir tapi tidak semangat belajar, maka kita khawatir itu adalah bentuk kufur nikmat. Padahal tidak ada nikmat yang lebih besar yang Allah berikan kepada kita daripada ilmu. Lebih daripada nikmat sehat, lebih daripada nikmat makan, lebih daripada nikmat rumah dan mobil. Kalau kita bersyukur, kita sehat, kita punya rumah, kita punya mobil, punya makanan, mestinya kita lebih bersyukur lagi atas nikmat ilmu yang Allah berikan, atas nikmat majelis ilmu yang bisa kita datangi. Bayangkan, kita keluar rumah, malaikat sudah hamparkan sayapnya. Bukankah itu nikmat yang sangat besar? Kita hadir di majelis ilmu, malaikat meliputi kita dengan sayapnya. Kemudian malaikat mendoakan kita. Kemudian Allah membanggakan kita di hadapan malaikatnya. Kemudian Allah menganugerahkan kepada kita as-sakinah, ketenangan batin, dan rahmat, kasih sayangnya. Dan juga jemaah sekalian, ada lagi sesuatu yang sangat besar yang bisa kita dapatkan di majelis ilmu. Apa itu? Ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua menyadari dosa-dosa kita banyak. Dosa-dosa kita sangat banyak. Bahkan dalam amal-amal kita pun masih ada dosa kita. Salat kita, padahal itu amal soleh, masih ada dosa kita di situ. Kita datang terlambat, kita kurang khusyuk, kita kurang ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dosa-dosa kita banyak. Maka ketahuilah jemaah sekalian, di antara sebab Allah mengampuni dosa kita adalah menghadiri majelis ilmu. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin ijtama'u yadhkurunallaha la yuriduna bidzalika illa wajhah illa nadahum munadin minas sama an qumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atukum hasanat." Tidaklah ada satu kaum yang berkumpul untuk berzikir kepada Allah, untuk mempelajari ayat-ayat Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mengingat Allah dan mengagungkan Allah dan menguatkan rasa takut kepadanya, harapan kepadanya dan cinta kepadanya.
la yuriduna bidzalika illa wajhah. Tidaklah yang mereka harapkan dengan itu kecuali wajah Allah. Maksudnya kecuali surga. Karena dengan masuk surga kita akan dapatkan nikmat terbesar penghuni surga, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah ikhlas. Maka kecuali ada yang memanggil mereka dari langit, ankumu magfuran lakum, bangkitlah kalian dalam keadaan dosa-dosa kalian telah diampuni. Qad buddilat sayyi'atukum hasanat, sungguh keburukan-keburukan kalian pun sudah dirubah menjadi kebaikan. Allahu Akbar. Dosa diampuni, lalu dirubah menjadi kebaikan. Hadis yang semisal juga dikeluarkan oleh At-Tabrani dari sahabat yang mulia Sahal bin Hanzal radhiyallahu anhu. Dan hadis yang semisal juga bahkan terdapat dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Dan hadis ini mengumpulkan semua keutamaan yang telah kita sebutkan tadi. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyaratan fudula yatatabba'una majalisa dzikr." Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala memiliki malaikat khusus yang berjalan berkeliling di muka bumi mencari-cari majelis zikir. Majelis yang di situ kita mengingat Allah, mengagungkan Allah, memuliakannya, meninggikannya. Fa idza wajadu majlisan fihi dzikrun qa'adu ma'ahum. Maka apabila mereka mendapati satu majelis di dalamnya ada zikir, di dalamnya ada peringatan terhadap keagungan dan kebesaran Allah, maka para malaikat itu pun duduk bersama orang-orang yang hadir di situ. Wa haffa ba'duhum ba'dan bi ajnihatihim. Dan mereka pun saling meliputi dengan sayap-sayap mereka. Hatta yamla'u ma bainahum wa bainas sama'id dunya. Sampai mereka memenuhi dengan sayap-sayap mereka tersebut jarak antara mereka dengan langit dunia. Fa idza tafarraqu araju wa sa'idu ila sama'. Maka ketika majelis ilmu itu sudah bubar, para malaikat itu pun mi'raj, naik ke langit, kembali ke langit. Qala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayas'aluhumullahu azza wa jalla wa huwa a'lamu bihim min aina ji'tum. Para malaikat itu pun ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala setelah sampai ke langit, dan Allah Maha tahu tentang apa yang terjadi pada malaikat tersebut. Namun Allah ingin memperlihatkan kepada kita apa yang terjadi antara Allah dengan malaikat di langit. Allah bertanya kepada mereka, min aina ji'tum, dari mana kalian datang? Fayaqulun, mereka menjawab, ji'na min indi ibadin laka fil ardi yusabbihunak wa yukabbirunak wa yuhallilunak wa yahmadunak wa yas'alunak. Kami datang dari sisi hamba-hambamu di muka bumi yang bertasbih mensucikanmu, bertakbir membesarkanmu, bertahlil mengucapkan la ilaha illallah, mentauhidkanmu, wa yahmadunak, dan memujimu, mengucapkan alhamdulillah,
wa yas'alunak, dan memohon rahmatmu. Qala, lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya, wa madza yas'aluni? Lalu apa yang mereka minta kepadaku? Qalu yas'alunaka jannatak. Para malaikat menjawab, mereka meminta surgamu. Qala wa hal ra'au jannati? Allah pun bertanya lagi, apakah mereka telah melihat surgaku? Qalu la ay rabbi. Para malaikat menjawab, tidak, wahai Rabb. Qala fa kaifa law ra'au jannati? Maka kata Allah, bagaimana lagi andai mereka melihat surgaku? Artinya, semangat mereka berdoa, memohon kepada Allah dan berusaha mendapatkan surga tentu akan lebih besar lagi. Qalu wa yastajirunaka. Para malaikat pun berkata, dan mereka memohon perlindungan kepadamu. Qala wa mimma yastajirunani. Maka Allah bertanya, dari apa mereka meminta perlindungan kepadaku? Qalu min narika ya Rabb. Para malaikat menjawab, mereka meminta perlindungan kepadamu dari nerakamu, wahai Rabb. Qala wa hal ra'au nari? Allah pun bertanya, apakah mereka telah melihat nerakaku? Qalu la. Para malaikat menjawab, tidak. Qala fa kaifa law ra'au nari? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagaimana lagi andai mereka melihat nerakaku? Tentu mereka akan lebih besar lagi permohonan untuk minta perlindungan kepada Allah dan berusaha menjauhi azab Allah tersebut. Qalu wa yastaghfiruna. Para malaikat mengatakan lagi, dan mereka juga mohon ampun kepadamu. Qala fayaqul. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad ghafartu lahum fa a'taituhum ma sa'alu wa ajartuhum mimma istajaru. Sungguh aku telah mengampuni mereka, lalu aku anugerahkan kepada mereka apa yang mereka minta, yaitu surga, dan aku lindungi mereka dari apa yang mereka mohonkan perlindungannya kepadaku, yaitu neraka. Jadi, hadis ini menunjukkan kepada kita keutamaan majelis zikir, termasuk di dalamnya majelis ilmu. Allah berikan ampunan kepada kita, dan Allah berikan apa yang kita minta, yaitu surga, dan Allah lindungi kita dari nerakanya. Qala fayaqulun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu para malaikat berkata, Rabbi fihim fulan abdun khatta'un. Wahai Rabb, di tengah-tengah mereka ada fulan. Dia adalah seorang hamba yang banyak dosa. Innama marra fajalasa ma'ahum. Dia kebetulan lewat lalu duduk bersama mereka. Tadinya dia datang bukan niat menuntut ilmu, tapi ketika ada majelis ilmu, dia pun hadir ikut majelis ilmu tersebut, padahal niat awalnya bukan untuk ke majelis ilmu. Qala fayaqul, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walahu ghafartu, dia juga aku ampuni. Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Karena mereka, orang-orang yang hadir di majelis itu adalah satu kaum yang tidak akan celaka, tidak akan merugi orang yang duduk bersama mereka. Allahu Akbar. Jadi, jangankan orang yang dari rumah memang niat menuntut ilmu, yang tadinya nggak niat, begitu lihat ada majelis ilmu langsung ikut gabung, pun mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah sekalian termasuk nikmat terbesar yang Allah akan berikan kepada orang yang menuntut ilmu, dan lebih khusus lagi menghadiri majelis ilmu secara fisik. Memang menuntut ilmu itu banyak jalan. Bisa kita baca buku di rumah, bisa kita ikut melalui YouTube. Tapi menghadiri langsung ke majelis ilmu ada tambahan keutamaan, ada tambahan keistimewaan, sebagaimana yang telah kita baca dari ayat-ayat dan hadis tadi.
Masih banyak jemaah sekalian hadis-hadis yang menerangkan kepada kita keutamaan menuntut ilmu dan lebih khusus lagi keutamaan majelis ilmu. Namun waktu membatasi kita, mungkin sebagai penutup saya ingin mengingatkan bahwa menuntut ilmu yang benar adalah ilmu Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman ahli sunnati wal jamaah. Itulah menuntut ilmu yang benar. Karena kenyataannya tidak semua orang yang menuntut ilmu lalu dia dapat mengikuti jalan yang lurus. Ada yang malah tersesat. Yang lebih baik dia di rumah daripada dia ke majelis ilmu seperti itu, yang menyesatkan dia. Karena di majelis ilmu itu dia diajarkan kepada selain Al-Quran dan Sunnah atau selain pemahaman generasi as-salaf. Kita sudah paham, inilah jalan kebenaran. Tidak ada jalan yang lain yang dengannya kita meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, "Wasataftariqu ummati ala 73 firqah, kulluha fin nari illa wahidah, ma ana alaihi wa ashabi." Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. 73 jalan. Semuanya di neraka kecuali satu. Artinya semuanya tersesat, hanya satu yang benar. Siapa yang selamat? Dan yang benar itu ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Oleh karena itu, kita tidak boleh memahami dalil hanya berdasarkan pemahaman kita sendiri, melainkan harus mengikuti generasi as-salaf. Termasuk jamaah sekalian, dalam belajar madhab, hendaklah kita berpegang teguh dengan dalil. Dan suatu keunikan yang sangat indah, ulama 4 madhab pencetusnya, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad rahimahumullahu ta'ala, semuanya berada di atas akidah yang sama. Akidah ahli sunnati wal jamaah. Kenapa? Karena pada umumnya dalam masalah akidah, ulama tidak berbeda pendapat. Kalaupun ada perbedaan pendapat, itu hanya sedikit, dan itu hanya perkara cabangnya, bukan usulnya. Sehingga ulama 4 mazhab ini tidak berbeda pendapat dalam hal akidah. Namun aneh, sebagian pelajar penuntut ilmu semangat belajar fikih mazhab, tapi dia tidak mengikuti akidah imam 4 mazhab. Ini suatu keanehan. Padahal mereka adalah imam-imam ahli sunnah yang diakui keilmuannya. Kalau dalam masalah fikih saja keilmuan mereka diakui, bagaimana lagi dalam hal akidah? Seharusnya kita lebih akui lagi. Karena persoalan akidah lebih besar dari masalah fikih. Maka ini suatu keanehan. Belajar madhab, tapi membuang akidahnya imam 4 madhabnya. Berpaling kepada akidah yang lain. Dan inilah jemaah sekalian penyebab ta'assub terhadap madhab. Kenapa? Akidahnya memang rusak. Kalau akidahnya seperti 4 imamnya, maka tidak mungkin dia ta'assub terhadap madhab. Berikut saya bacakan sebuah nasihat dari Asy-Syaikh Al-Allamah Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala tentang bagaimana seharusnya bermadhab.
agar kita tidak salah jalan. Dalam sebuah fatwa beliau berkata, al-madhahibu al-arba'ah laisat lazimatun linnas. Mengikuti madhab yang 4 tidak wajib atas manusia. Bahkan 4 imamnya nggak pernah mengatakan ikut saya wajib, nggak pernah. Nanti insya Allah saya akan nukilkan ucapan 4 imam madhab bagaimana seharusnya bermadhab. Kita lihat dulu nasihat secara umum dari imam besar termasuk mujaddid abad ini, Asy-Syekhul Allamah Ibnu Baz rahimahullahu taala. Lanjutan ucapan beliau, wal qaul annahu yalzamu kulla talibi ilmin aw kulla muslim an ya'taniqa wahidan minha qaulun fasidun. Pendapat yang mengharuskan setiap penuntut ilmu atau bahkan setiap muslim untuk mengikuti salah satu dari mazhab yang 4 adalah pendapat yang rusak, yang tidak berdasarkan dalil. Qaulun ghairu sahih, itu adalah pendapat yang tidak benar. Al-wajib al-iltizam bima syara'ahu Allah ala lisani rasulihi Muhammadin alaihi salatu wassalam. Yang wajib adalah berpegang teguh dengan syariat Allah yang disampaikan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah yang wajib atas kita, bukan mengikuti salah satu dari imam yang 4. Walaisa hunaka syakhsun muayyan yalzamul akhdha biqaulihi, dan tidak ada di sana seseorang selain Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus dipegang pendapatnya, yang harus selalu kita ikuti. Lal a'imma al-arba'ah wala ghairihim, tidak imam yang 4, tidak pula selain mereka. Fal wajib ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam wasair ala minhajihi fil ahkam wa tashri'. Yang wajib adalah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berjalan di atas manhaj beliau baik dalam hukum maupun dalam pensyariatan. Wala yajuzu an yuqallada ahadun bi'ainihi fi dzalik, dan tidak boleh ada seorang pun yang kita taklid padanya dalam hukum syariat. Balil wajib huwa ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang wajib adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal akhdhu bima syara'a Allahu ala yadihi alaihi salatu wassalam. Dan memegang teguh syariat Allah yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sawa'un wafaqal a'immatal arba'ah au khalafahum. Sama saja apakah syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut sesuai dengan pendapat imam yang 4 atau menyelisihi mereka. Hadza huwal haq, inilah kebenaran. Fa bihadza yu'lamu annahu la yuta'ayyan an yalzama madhhaban muayyanan. Maka kita pun paham tidak diharuskan bagi seseorang untuk berpegang dengan satu madhab saja. Fa idza akhadha biqauli Ahmad fi mas'alatin wa intasaba ilaih thumma ra'a an yantakila ila madhhab Syafi'i fi hadhihi al-mas'alah fi hadhihi al-mas'alah nafsiha aw fi masail ukhra qamat dalil 'alaiha fala ba'sah. Maka kata Syekh, apabila seseorang telah mengambil pendapat Imam Ahmad dalam satu madhab dan dia bermadhab Hambali, kemudian dia lihat di mazhab Syafi'i dalam permasalahan yang sama ada dalilnya yang menyelisihi pendapat dalam mazhab Hambali, maka tidak mengapa, bahkan harus dia pindah ke mazhab Syafi'i. Meskipun dia seorang Hambali, tapi setelah dia pelajari ternyata yang kuat dalilnya adalah mazhab Syafi'i, baik dalam permasalahan tersebut ataupun permasalahan yang lainnya. Artinya kata beliau, tidak masalah kita bermadhab. Tapi kalau kita dapati dalam satu permasalahan pendapat madhab lain yang lebih kuat, kita ikuti pendapat tersebut. Jangan bertahan di madhab kita.
Meskipun kita bermadhab Hambali, kata beliau, karena beliau sendiri adalah seorang Hambali. Tapi, kalau kita dapatkan di mazhab Syafi'i, dalam permasalahan yang sama, dalilnya lebih kuat, ataupun dalam permasalahan lain, kita pindah ke mazhab Syafi'i dalam masalah tersebut. Atau mazhab Malik, atau mazhab Abi Hanifah. Ataupun mazhabnya Malik, atau mazhabnya Abu Hanifah. Jadi, maksudnya di sini, tidak boleh seorang ta'assub terhadap mazhab, kalau dia menyadari dalam permasalahan tersebut, mazhabnya salah, yang benar mazhab lain, karena itu lebih sesuai dengan dalil, maka dalam permasalahan itu, dia ikut mazhab lain, meskipun dia tetap di mazhab yang sebelumnya. Dia bernisbat kepada mazhab yang sebelumnya, tidak masalah. Dia mengatakan, saya seorang Syafi'i, pengikut mazhab Syafi'i, tapi dalam masalah ini saya ikut Hambali, nggak ada masalah. Kalau dia dapati dalam masalah tersebut, dalam mazhab Hambali, dalilnya lebih kuat. Al-muhim, mutaba'atud dalil. Karena yang penting adalah mengikuti dalil. Fa idza kana fi mas'alatin minal masail al-madhhabi Ahmad, thumma ra'a anna ad-dalil ma'a Malik, ma'a Syafi'i, ma'a Abi Hanifah, ma'a Dhahiriyah, ma'a ghairihi minas salaf, akhadha bidzalik. Maka apabila dalam satu permasalahan awalnya dia mengikuti mazhab Ahmad, kemudian dia melihat ternyata dalil bersama mazhab Malik atau Syafi'i atau Hanafi atau Dhahiriyah atau selain mereka dari kalangan ulama salaf, maka hendaklah dia mengikuti pendapat mereka. Lihat jemaah sekalian, ini arahan dari seorang ulama salafi. Beliau tidak mengatakan, kamu pahami dalil sendiri, tidak. Tapi kata beliau, ikuti mazhab yang kamu lihat dalilnya lebih kuat, atau yang ada dalilnya. Jadi, bukan termasuk ajaran ulama salafi membuang semua pendapat mazhab, tidak. Tapi mengikuti mazhab yang kita lihat ada dalilnya, atau dalilnya lebih kuat. Ini cara beragama yang diajarkan oleh para imam mazhab itu sendiri. Fal umdah alad dalil, yang menjadi pedoman adalah dalil. Mithlu ma qala Allah azza wa jalla, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau kamu berbeda pendapat dalam satu permasalahan, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Surat An-Nisa ayat ke-59. Yakni fi masailil khilaf. Maksud beliau dalam permasalahan ketika ulama berbeda pendapat, maka kita kembalikan kepada Allah dan Rasul. Artinya kita teliti mana pendapat ulama yang paling kuat, bukan kita buat pendapat yang baru. Jadi di antara tuduhan kepada ulama salafi, mau membuat mazhab baru atau membuang semua mazhab yang lain, tidak mengikuti satu mazhab. Ulama salafi tidak mengajarkan seperti itu. Tapi ulama salafi mengajarkan kita mengikuti mazhab yang kita lihat dalam permasalahan itu dalilnya lebih kuat, atau yang ada dalilnya, sementara yang lain kita belum temukan dalilnya. Meskipun mungkin ada dalilnya, kalau kita belum temukan, ya jangan diikuti. Jangan diikuti. Dan itu juga tidak mengandung prasangka buruk. Seakan-akan kita mengatakan mazhab yang lainnya nggak berdalil. Tidak. Tapi kitanya belum temukan dalilnya, maka kita nggak ikuti. Atau dalilnya ada, namun kita melihat dalil di mazhab yang lain lebih kuat. Tapi mereka tafsirkan suka menyalah-nyalahkan yang lain. Tidak. Kita mengikuti dalil yang kita lihat dalam mazhab yang lainnya. Meskipun kita tetap boleh mengatakan saya bermazhab Syafi'i. Kalau kita melihat di mazhab yang lainnya dalilnya lebih kuat, maka dalam masalah itu kita ikuti mazhab yang lainnya. Ini kata Syekh. Amma fi masailil ijma' fala kalam, yajibu 'alal muslim an ya'khudha bima qalahu ulama wa la yukhalifuhum. Adapun dalam masalah ijma' yang ulama sudah sepakati, maka ini enggak perlu dibicarakan lagi. Wajib atas setiap muslim untuk
berpegang teguh dengan ijma ulama tersebut, tidak boleh menyelisihinya. Jadi jemaah sekalian, ini juga perlu kita pahami. Ada masalah-masalah yang ulama 4 madhab, bahkan ulama yang lainnya itu sepakat. Ijma. Maka dalam hal itu kita tinggal ikut saja. Nggak boleh menyelisihi. Kemudian Syekh juga mengingatkan, adapun orang yang berpindah-pindah mazhab bukan karena mengikuti dalil, hanya mengikuti hawa nafsunya, maka ini adalah tala'ubun la yajuz. Bermain-main dalam agama tidak dibolehkan. Jadi kita pindah ke mazhab yang lain dalam satu permasalahan karena kita melihat dalil, bukan karena melihat oh itu lebih mudah bagi kita. Bukan, tapi melihat pada dalil. Maka Syekh mengingatkan, orang yang pindah madhab hanya karena mengikuti hawa nafsunya, itu orang yang bermain-main di dalam agama. Maka itu tidak dibolehkan. Kemudian jemaah sekalian, yang terakhir sebagai penutup, saya nukilkan ucapan-ucapan imam madhab itu sendiri, sebagaimana dinukil oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Muqaddimah Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Imam Abu Hanifah. Beliau berkata, "Idza qultu qawlan yukhalifu kitab Allah Ta'ala wa khabar Rasul sallallahu alaihi wasallam fatruku qawli." Apabila aku mengucapkan satu pendapat yang menyelisihi kitab Allah atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkanlah ucapanku. Ini pesan Imam Abu Hanifah. Yang kedua, Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Innama ana basyarun ukhti'u wa usib. Aku ini hanyalah manusia, aku bisa salah, bisa pula benar. Fanudhuru fi ra'yi. Maka telitilah, pelajarilah apa pendapatku tersebut. Fakullu ma wafaqal kitab was sunnah fakhuduhu. Jika kalian dapati sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, silahkan ambil. Wa kullu ma lam yuwafiqil kitab was sunnah fatruku. Dan setiap yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, maka tinggalkanlah. Qala Ibnu Wahab, Imam Ibnu Wahab rahimahullah, salah seorang murid Imam Malik, menceritakan sebuah kisah yang sangat menarik. Sami'tu Malikan su'ila an takhlili asabi'ir rijlain fil wudu. Aku mendengarkan Imam Malik ketika di majlis ditanya tentang hukum menyela-nyelai jari ketika berwudu. Artinya di sela-sela jari kaki dimasukkan jari tangan untuk menggosok. Apakah itu sunnah? Faqala, maka Imam Malik rahimahullah menjawab, laisa dzalika 'alan nas. Itu tidak disunnahkan bagi manusia. Qala, kata Ibnu Wahab, fataraktuhu hatta khaffan nas. Maka aku biarkan dulu, aku tidak langsung mendatangi dan mengingatkan beliau sampai orang-orang pergi. Ini adab seorang murid. Dia tidak mengoreksi gurunya di depan khalayak. Fakultu lahu, lalu aku berkata kepada beliau, indana fi dzalika sunnah. Wahai imam, kami memiliki hadis tentang memasukkan jari ketika berwudu di sela-sela jari kaki. Faqala wa ma hiya? Maka Imam Malik rahimahullah bertanya, apa hadis itu? Qultu hadis haddatsana Al-Laits bin Sa'ad wa Ibnu Lahi'a wa Amr bin Shaddad Al-Qurashi wa Amr bin Al-Harith an Yazid bin Amr Al-Mu'afiri an Abi Abdurrahman Al-Hubli an Al-Mustawrib bin Shaddad Al-Qurashi. Qultu, aku jawab, telah menyampaikan kepada kami Al-Laits bin Sa'ad dan Ibnu Lahi'a dan Amr bin Al-Harith dari Yazid bin Amr Al-Mu'afiri dan dari Abu Abdurrahman Al-Hubli dari sahabat yang mulia Al-Mustawrid Ibnu Shaddad Al-Qurashi radhiyallahu anhu qala, ia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadluku bi khinsirihi
ma baina asabi'i rijlaihi. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggosok dengan jari kelingkingnya di sela-sela jari kakinya. Maksudnya ketika berwudu. Faqala, maka Imam Malik rahimahullah berkata, innal hadits hasan. Sesungguhnya hadis itu hasan. Artinya sanadnya dapat diterima. Wa ma sami'tu bihi qattu illa sa'ah. Dan aku belum pernah mendengarkan hadis tersebut sama sekali sebelumnya, kecuali saat ini saja. Jadi, imam besar seperti Imam Malik pun tetap ada 1-2 hadis yang belum pernah beliau dengarkan. Maka di sini jemaah sekalian kita bisa memetik pelajaran. Nggak mungkin ada seorang ulama yang mengetahui semua ilmu. Ulama yang paling mendalam ilmunya namanya Abu Bakar. Kemudian Umar. Tapi mereka pernah salah. Namun ulama kalau bersalah bukan karena sengaja. Lihat di sini, Imam Malik bukan sengaja menyelisihi Nabi SAW. Tapi karena hadisnya belum sampai kepada beliau. Kemudian kata Ibnu Wahab, "Tsumma sami'tuhu ba'da dzalika yus'al faya'muru bitakhlilil asabi." Kemudian setelah itu aku dengarkan ketika Imam Malik ditanya dengan pertanyaan yang sama, maka beliau memerintahkan untuk menggosok sela-sela jari kaki ketika berwudu demi mengamalkan hadis tersebut. Jadi lihat bagaimana Imam Malik sendiri meninggalkan pendapat lamanya karena menyelisihi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya Imam Syafi'i rahimahullah, dan nasihat beliau yang paling banyak diriwayatkan tentang masalah ini. Di antaranya beliau berkata, "Ajma'al muslimuna ala anna man istabana lahu sunnatun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yahilla lahu an yada'aha liqauli ahadin." Kaum muslimin sepakat bahwasannya apabila telah jelas bagi seseorang satu sunnah atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak halal dia meninggalkan sunnah atau hadis tersebut hanya demi mengikuti pendapat seseorang selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi haram kita menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya demi mengikuti siapapun. Beliau juga pernah berkata, "Idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa da'u ma qultu." Kalau kalian dapatkan dalam buku yang aku tulis menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut dan tinggalkan apa yang aku katakan. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, fattabi'uha wa la taltafitu ila qauli ahadin. Maka ikutilah sunnah itu dan jangan lagi kamu menoleh kepada pendapat siapapun. Artinya, semua pendapat kalau bertentangan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, menurut Imam Syafi'i rahimahullah itu adalah tidak bernilai, nggak perlu dianggap sama sekali. Dan beliau pernah suatu hari sangat marah. Kenapa jemaah sekalian? Dikisahkan oleh Al-Humaidi, salah seorang murid beliau. Ini murid langsung. Dan beliau juga punya kitab Usulus Sunnah, Imam Al-Humaidi. Dan kisah yang semisal juga diceritakan oleh Ar-Rabi bin Sulaiman, juga murid langsung Imam Syafi'i. Al-Humaidi bercerita, sa'ala rajulun asy-Syafi'iyya bi Misr an mas'alatin fa aftahu wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kadza. Fa qala ar-rajul ataqulu bi hadza? Seseorang bertanya kepada Imam Syafi'i rahimahullah ketika di Mesir tentang satu permasalahan. Maka Imam Syafi'i pun berfatwa kepadanya dengan mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang masalah ini seperti ini. Lalu orang itu bertanya lagi, apakah engkau berpendapat mengikuti hadis tersebut? Maka Imam Syafi'i rahimahullah kemudian marah dan berkata kepadanya, ara'aita fi wasati zunnaran? Apakah kamu melihat di perutku ada zunnar?
Zunari itu jemaah sekalian, ini juga faedah penting, banyak disebutkan dalam kitab-kitab para ulama. Ikat pinggang yang dipakai oleh pendeta ketika mereka pakai gamis. Ketika mereka pakai gamis, lalu mereka pakai ikat pinggang di luar. Ini cara pakai gamis yang tidak boleh, karena menyerupai para pendeta Nasrani. Sampai hari ini masih ada. Sampai hari ini masih ada para pendeta pakai gamis, biasanya warna agak hijau, agak coklat. Kemudian mereka gunakan sabuk di luar, sehingga sabuknya kelihatan. Jadi maksud ucapan Imam Syafi'i, apakah kamu lihat aku sudah jadi pendeta sehingga nggak mengikuti hadis itu? Marah beliau. Atarani kharajtu minal kanisah. Apakah kamu lihat aku keluar dari gereja? Aqulu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa taqulu li aqulu ataqulu bihadza. Sehingga ketika aku berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu masih bertanya, apakah kamu mengikuti hadis tersebut? Arwi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala aqulu bihi. Aku sendiri yang meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mungkin aku tidak mengikutinya? Jadi menurut Imam Syafi'i rahimahullah, kalau orang kafir, ya memang dia nggak mengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau seorang Muslim, seharusnya mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang tidak mengikuti beliau, kata Imam Syafi'i rahimahullah, itu seorang Nasrani, seorang pendeta yang keluarnya dari gereja, bukan dari masjid. Dalam riwayat Ar-Rabi' bin Sulaiman, farta'ada Syafi'i wasfarra launuhu wa qala waihak. Ketika ada orang yang bertanya seperti itu, tubuh Imam Syafi'i bergetar dan raut wajahnya berubah dan berkata kepada orang tersebut, celaka engkau. Ayu ardin tukilluni wa ayu sama'in tudhilluni. Idza rawaitu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an falam aqul bihi. Bumi mana yang bisa aku pijak dan langit mana yang dapat menaungi aku? Apabila aku meriwayatkan sesuatu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku tidak berpendapat dengannya. Dan masih banyak lagi jemaah sekalian, ucapan-ucapan Imam Syafi'i rahimahullah yang sangat tegas memerintahkan kita untuk selalu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang terakhir, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, beliau juga sangat banyak ucapan-ucapan yang memerintahkan murid-murid beliau selalu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah berkata, ra'yul Auza'i wa ra'yu Malik wa ra'yu Abi Hanifah kulluhu ra'yun wa huwa indi sawa wa innamal hujjah fil athar. Pendapatnya Al-Auza'i, pendapatnya Malik, pendapatnya Abu Hanifah, semuanya hanyalah pendapat, bagiku semuanya sama. Yang menjadi hujjah adalah pada riwayat-riwayat yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau juga mengingatkan, man radda hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuwa ala syafa halakatin. Barang siapa menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia berada di tepi jurang kehancuran, kebinasaan. Inilah jemaah sekalian secara singkat nasihat-nasihat ulama 4 mazhab itu sendiri, menyuruh kaum muslimin untuk berpegang teguh dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh ta'assub terhadap pendapat mereka. Makanya kita dapati kalau kita baca buku-bukunya Imam Syafi'i, Imam Nawawi rahimahullah, banyak pendapat beliau yang menyelisihi mazhab Syafi'i. Dan ini secara umum, imam-imam mazhab seperti itu. Ulama-ulama mazhab seringkali tidak ragu menyelisihi pendapat mazhabnya kalau dia mendapati dalam mazhab lain dalilnya lebih kuat. Ini yang seharusnya kita dalam bermadhab. Kesimpulannya, bermadhab boleh, bagus bahkan. Yang tidak boleh adalah ta'assub terhadap madhab. Lebih tidak boleh lagi berpaling dari akidah 4 imam madhab. Itu sama saja berpaling dari akidah salaf. Karena semua riwayat akidah dari 4 imam madhab tidak berbeda dengan akidah salaf. Karena pada umumnya
dalam masalah akidah, ulama ahli sunnah sepakat. Kecuali sedikit saja yang mereka berbeda pendapat. Wallahu alam, mungkin ini saja yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Wabillahi at-taufiq.